Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat datang dan juga orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian itu. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerusnya bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Sehat semuanya? Syukur. Hari ini sudah pekan yang kelima dan sebentar lagi kita akan masuki pekan suci. Saudara-saudari semuanya sudah siap untuk perayaan Paskah ya? Saya rasa sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi pada kesempatan ini kita diajak untuk melihat bagaimana dalam kesempatan menjelang Paskah ini orang-orang diajak untuk melihat dan mengenali dirinya. Orang kadang-kadang sulit untuk bisa melihat dan mengenali diri masing-masing. Saya bertanya, sebenarnya saudara-saudari di saat mau berangkat ke sini berapa orang yang sebelum berangkat itu bercermin? Berapa orang di sini yang sebelum berangkat bercermin? Nggak ada. Pantesan acak-acakan semua ya. Saya lihat rambutnya acak-acakan itu. Saya rasa di sini semuanya pernah bercermin dan pasti bercermin kan sebelum berangkat? Iya ya? Iya atau setuju atau tidak? Setuju. Ya, pasti melihat dari atas sampai ke bawah, rambutnya, matanya, alisnya, semuanya ya. Maskernya juga pas apa enggak, pasti akan melihat itu. Dan kadang-kadang kalau tidak rapi pasti akan dirapikan. Dan tentu saja bajunya juga, wah ini bajunya kalau cak sedikit pasti diganti ya. Dan tidak ada seorang pun yang melihat sesuatu yang tidak baik lalu kemudian dia pergi begitu saja. Pasti yang ada di sini semua sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik semua, sudah bercermin
Dan saudara-saudara yakin dengan cermin yang saudara-saudari pakai itu betul atau palsu? Ada cermin palsu di sini? Banyak cermin palsu. Masa sih? Pernah menggunakan cermin palsu? Nggak ada cermin palsu kayak gimana ya? Waktu saya petugas di Papua itu nggak ada cermin, saudara. Kalau kita mau bercermin itu menggunakan apa? Air. Tahu air itu bergelombang ya, tidak akurat. Walaupun air itu adalah cermin yang tidak akurat, tetapi pasti mau menunjukkan diri kita. Setidak-tidaknya, walaupun tidak akurat, bukan orang lain gitu ya. Tidak ada cermin yang palsu dan semuanya pasti percayakan cermin itu. Nah, hari ini tentu saja kita diajak untuk melihat bercermin bukan saja melihat penampilan dari fisik kita, tetapi melihat bagaimana keadaan diri kita untuk menuju Paskah. Saudara-saudari, yang sangat menggembirakan adalah kita diberikan bacaan Injil yang sekarang ini, yaitu kisah Yesus berhadapan dengan perempuan yang berzina dari Injil Yohanes. Ini sangat menarik sekali dan kisah yang luar biasa sekali. Dan tentu saja hal ini memberikan kita suatu inspirasi lagi. Waduh, Tuhan ini kok gak habis-habisnya ya memberikan suatu gambaran tentang dirinya atau tentang Allah yang luar biasa, yang berbeda sekali dengan pikiran kita. Saudara-saudari terkasih, sebelum mulai ini saya pernah tidak menceritakan ya pengalaman ada seorang pilot dan seorang pastor. Ya, seorang pilot dan seorang pastor. Seorang pilot ini sudah berpengalaman terbang kemana-mana dan sangat ahli sekali. Suatu ketika itu bertemu dengan seorang pastor sebelum dia pergi take off gitu ya. Jadi sama-sama berada di ruang tunggu dan sambil menunggu di sebelahnya ternyata ada seorang pastor memakai jubah dan mau pergi juga. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol begitu ya. Lalu seorang pastor ini bertanya kepada pilot tadi, "Pak pilot, sudah berapa lama menjadi pilot?" Wah, dia bertanya demikian. Mau bertanya menggali ya, sebenarnya mau akrab saja. Dia bertanya demikian, lalu kemudian dijawab, "Saya sudah bertualang kemana-mana, saya sudah 25 tahun menjadi pilot." Wah, pasti sudah punya pengalaman yang sangat canggih. Apa pengalaman yang menggembirakan? Cerita panjang lebar. Akhirnya pastor ini ngetes ya, ini benar-benar ahli apa enggak. "Pak, selama Bapak jadi pilot, Bapak bisa enggak menerbangkan pesawat itu mundur?" Gitu ya. Pertanyaannya sangat aneh kan? Ya. Saudara-saudari pernah melihat akrobat pesawat mundur di langit? Nggak pernah lihat. Ada di situ dari angkatan udara atau dari pilot, mana ada pilot bisa menerbangkan mundur? Ya kalau mobil iya, kalau truk iya. Yes. Ini nggak mungkin gitu. Pertanyaan sangat sulit sekali. Dijawab nggak pernah. Wah, berarti Bapak kurang pengalaman. Lalu si pilot nggak mau kalah juga. "Pastor sudah berapa lama jadi pastor?" "Oh, saya sudah 30 tahun. Ya udah kalau begitu saya mau tanya, apakah pastor bisa berdoa Bapak kami dimulai dari amin?" Bisa gak? Bapak Ibu di sini ada yang bisa berdoa Bapak kami dimulai dari amin? Dari belakang ke depan bisa amin. Terus terakhir, kalimat terakhir dari Bapak kami apa itu? "Bebaskan kami dari yang jahat." Ya, mulai dari situ sampai ke belakang. Ada yang bisa begitu di sini? Nggak ada yang bisa, apalagi pastor ya. Dan kadang-kadang pertanyaan pastor tadi terkena juga kepada dirinya sendiri. Kan tidak mungkin orang itu melakukan sesuatu yang memang bukan sesuatu yang dia lakukan dengan secara profesional sedikit pun. Dan tentu pertanyaan seperti itu juga biasanya hadir kepada diri kita juga. Kadang-kadang kita juga dengan orang lain melihat segala sesuatunya dan kita mencoba dengan segala macam, tetapi ternyata diri kita juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, saudara-saudari terkasih, tentu yang digambarkan di sini berbeda dengan pilot dan juga pastor tadi, tapi kurang lebih itu memiliki sesuatu yang sama. Orang Farisi dan ahli Taurat itu membawa seorang perempuan yang kedapatan berdosa berzina ini. Ini kisahnya seperti Yesus ini seperti pahlawan superhero, ya pahlawan superhero ya. Jadi apa? Seperti superhero yang membela orang yang berada dalam situasi yang mencekam. Jadi seorang perempuan dikerumuni oleh laki-laki, lemah, berdosa lagi, tidak mampu apa-apa, siap mati dibunuh. Ya. Jadi situasi yang begitu menegangkan. Lalu Yesus ini tampil sebagai tokoh, sebagai pahlawan super, yang akhirnya semua yang mau membunuh orang ini lari semua.
Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita lihat baik-baik, ini peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Dulu Yesus dicobai, yaitu antara koin. Koin ini harus dibayar kepada siapa? Pada kaisar atau kepada Allah? Nah, sekarang dicobai lagi. Kalau koin ini berbicara soal koin saja. Tapi kalau orang ini berkaitan dengan nyawa orang. Dia bisa dibunuh di situ juga, dihukum rajam. Seorang perempuan yang lemah, yang tak berdaya, yang bersalah dan pantas dihukum mati. Lalu kita tahu akhir ceritanya. Nah, kita sebelum melihat akhir ceritanya, bagaimana prosesnya? Yang menarik adalah bahwa Yesus ini diberikan masalah ini ketika dia turun dari Bukit Sinai. Bukan Bukit Sinai, Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini memberikan suatu contoh atau gambaran seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa itu juga turun gunung, datang berhadapan dengan Tuhan ketika apa? Ketika dia mendapatkan 10 perintah Allah dari Gunung Sinai. Bukit Zaitun, Gunung Sinai, ini adalah dua hal yang mau disamakan oleh Yohanes pencerita ini. Jadi kalau waktu semalam Yesus ada di Bukit Zaitun dan tiba-tiba ada di Bait Allah, dia sudah turun. Dan seolah-olah sama seperti Musa. Musa membawa 10 perintah Allah, Yesus membawa perintah yang baru. Menurut perintah Musa, orang ini pasti mati. Menurut Yesus yang baru turun dari Bukit Zaitun, yang tentu saja membawa perintah dari Allah, apa bunyinya? Nah, ini seolah-olah mau dipertentangkan demikian. Yang harusnya dihukum mati di situ, nah ini beda. Akhirnya Yesus membuat suatu gerakan menunduk. Ada kata-kata menunduk ini dari atas ke bawah. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diturunkan dari atas ke bawah itu. Barang siapa yang tidak berdosa silahkan melempar yang pertama kali. Wah, ini adalah suatu kata-kata sakti. Ibaratnya superhero ini adalah jurus pamungkas, semuanya lari. Gak ada yang bisa melakukan itu. Siapa di antara mereka yang merasa tidak berdosa? Dari yang tua sampai yang anak-anak akhirnya pergi semua. Hanya satu yang di situ yang tertinggal adalah Yesus. Yang sebenarnya dia adalah yang tidak berdosa. Dan dia bisa melakukan hal itu. Tapi apa yang dikatakan? Pergilah, dosamu diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang dilakukan Yesus mau menunjukkan suatu gambaran pengadilan. Seperti itulah dalam Paskah yang akan kita rayakan. Seperti itulah kira-kira gambaran yang dilakukan Yesus terhadap kita. Biasanya kalau kita merayakan Paskah, kita melihat kebangkitan Tuhan mengalahkan maut. Tetapi kali ini kita itu diantar untuk melihat Yesus itu tujuannya ngapain untuk sampai melakukan yang namanya salib itu. Tujuannya adalah seperti membela perempuan yang berdosa ini. Kita seolah-olah sama seperti perempuan yang berdosa ini dihakimi oleh dosa, oleh iblis yang nantinya akan membawa pada kematian. Yang pantas kita dijatuhi hukuman mati. Yang pantas kita mendapatkan itu. Tetapi tiba-tiba datanglah pembela kita yang akhirnya yang mengadili kita, yang membuat kita aman, tidak jadi dihukum mati, tidak jadi dibunuh, diampuni. Nah, saudara-saudari, itulah yang disebut dengan Paskah tujuannya. Kita sama seperti perempuan ini, yang berdosa ini, yang dibela. Nah, ada konsep baru lagi nih saudara-saudari, dibela. Kenapa dibela? Orang salah kenapa dibela? Orang berdosa kenapa harus dibela? Ya, ini yang kita lihat dalam gambaran Tuhan. Yang tentu saja pada yang lama pasti pantas dibunuh, pantas dihukum, tetapi ini dibela. Dibela lalu kemudian diampuni. Ya. Dibela bukan berarti kita benar, kita bersalah, kita berdosa. Orang perempuan ini melakukan kesalahan, betul. Lalu kemudian dia diampuni. Sudah dibela, kemudian diampuni dan dibersihkan. Perempuan yang kedapatan berdosa ini dengan kata-kata Yesus, pergilah engkau diampuni. Dan itu yang membuat dia jadi bersih kembali. Saudara-saudari, saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang saudara-saudari juga biasa lakukan. Di mana?
di ruang pengakuan dosa. Ketika saudara-saudari sudah menyampaikan permohonan, ya, menyampaikan segala dosa-dosa apapun yang disampaikan itu, ketika keluar dari pintu pengakuan dosa, dosamu pergilah, dosamu telah diampuni. Wah, lega sekali kan? Lega sekali. Dan itulah yang terjadi dalam drama yang terjadi dalam penghakiman itu. Tuhan tidak membunuh, Tuhan tidak menghukum, tetapi Tuhan itu membela dan mengampuni. Dan ini tentu saja menjadi perbincangan yang sangat luar biasa dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Bagaimana mungkin bisa demikian? Tetapi mereka tidak bisa menyangkal, karena dari mereka sendiri tidak ada yang mengatakan mereka bebas dari dosa itu. Saudara-saudari, tentu peristiwa ini menjadi suatu gambaran bagi kita semua, bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita rayakan pada hari ini adalah Tuhan yang membela kita. Saudara-saudari punya pengalaman di rumah waktu masih kecil, berhadapan dengan kakak, adik, tetangga, berantem, siapa yang dibela? Bagaimana perasaan orang yang dibela? Ya, kalau saudara-saudari pernah merasa dibela, wah senang sekali. Kalau pernah merasa saya mulu disalahkan, gak pernah yang dibelain, cuman kakak saya, adik saya, jengkel bukan? Bayangkan perasaan dibela itu sekarang hadir, ada dalam diri kita. Bukan berarti karena kita benar, tapi kita dibenarkan dan diampuni. Dan itulah yang pada hari ini kita rayakan. Nah, semoga saudara-saudari bisa mendapatkan itu, keluar dari pintu pengakuan dosa dan merasakan saya lega sekali karena dibersihkan. Pergilah, dosamu telah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan.